Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin masih diperdagangkan di kisaran level 112.000. Teman-teman, akhirnya ada penurunan kembali ya dari Bitcoin setelah kemarin sempat ketahan di kisaran level 112.500 setelah tutup fair value gap yang ada di kisaran 13 ribuan. Dan Bitcoin bisa dibilang masih melanjutkan fase koreksinya sampai hari ini. Bitcoin dominance kalau kalian perhatikan itu terus naik bahkan menembus area resistance di 4.600. Ya, ini kita pakai Bitcoin dominance perpetual market contract di Binance. Kemudian dan kita lihat juga dari USDT dominance meningkat, artinya meningkatnya jumlah trader yang saat ini sedang profit taking. Ya, naik sekitar 1,75%. Ini lumayan besar sih, secara volume smart money juga relatif tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari inflow ya, total market cap atau total 1 itu mengalami arus keluar lumayan gede. Total 2 juga signifikan, total 3 pun tidak kalah signifikan. Jadi di kondisi seperti sekarang ini, outflow sangat wajar terjadi pada market. Oke, sebelum kita melihat kira-kira pergerakan Bitcoin dan kripto-kripto yang lain ini bisa kemana, aku mau ajak teman-teman dulu untuk melihat news yang kita akan dapatin untuk minggu depan. Dilihat dari kalender ekonomi, hari Senin itu nggak terlalu ada news signifikan. Justru news baru mulai rame itu di hari Selasa. Akan ada data ekspor-import dari Amerika Serikat, kemudian non-manufacturing employment di hari Selasa, dan hari Rabunya kita akan dapat data crude oil inventory, kemudian FOMC member akan speech yaitu Dali. Kemudian di hari Kamis kita akan dapat data terkait dengan Bank of England yang memutuskan suku bunga, kemungkinan akan ada cut rate dari Inggris. Kemudian ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat untuk hari Kamis, dan juga beberapa member FOMC juga akan speech. Terus di hari Jumatnya kita akan dapat data Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Ya itu sih beberapa data yang mungkin nggak akan terlalu signifikan. Jadi minggu depan ya, mulai dari hari Senin besok itu data akan mulai masuk lagi ke market. Investor trader yang banyak libur di weekend akan mulai aktif kembali dalam berdagang. Jadi ya kita mungkin akan melihat volatilitas pada market. Fear and Greed Index sudah turun ke posisi 55, harusnya ini udah mulai mereda ya. Kemudian dilihat juga dari liquidation heat map. Ini maksudnya liquidation 24 jam terakhir itu lumayan signifikan sampai dengan 600 juta US dollar. Ini didominasi oleh posisi long squeeze yang lumayan signifikan, banyak memakan korban. Ya, ini sudah berlangsung sejak 1 2 3 4 5 6 hari terakhir. Liquidasinya sangat signifikan untuk long position, menunjukkan memang market sudah waktunya untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat dari heat map-nya, saat ini area level support resistance yang bisa diperhatikan adalah area support di kisaran 111.600 untuk Bitcoin secara jangka pendek, dengan ada order block itu mulai dari level 113.900 something. Terus kalau kita lihat dari beberapa berita ya, ada anggota federal gubernur yaitu Adriana Kugler itu resign dari Fed Board. Teman-teman, ini tentu saja merupakan sebuah sebuah proses gitu dalam badan The Fed ya, terkait dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan menariknya Jerome Powell sampai sekarang belum resign, padahal itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari berita-berita yang lain ya, ada berita untuk The Hashgraph Group. Ini baru aja kerjasama dengan WorldCoin dan juga Microsoft. Ini merupakan sebuah pengembangan project ID Trust yang mana akan memungkinkan pengguna mendapatkan kendali penuh atas data mereka. Ini disupport langsung oleh Microsoft dan juga Hedera Hashgraph ya. Hedera Network ini mensupport project pengembangan
dari project ID Trust gitu. Ini mungkin bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus. Kemudian kemarin juga ada Sharplink terpantau melakukan pembelian Ethereum sampai dengan total value 14.900 Ethereum. Serok barang nih si Sharplink. Lalu ada Sonic Labs launching airdrop club ya. Ini bisa jadi good point untuk Sonic. Kemudian ada Arthur Hayes dikabarkan menjual Ethereum-nya ya sekitar 100.000 US dollar berupa Ethereum gitu, dan dia expect kalau Bitcoin itu akan mengunjungi level 100.000 dan Ethereum berpotensi ke 3.000. Ini sebuah prediksi yang diambil oleh Arthur Hayes. Kemudian, nah ini dia ada aksi profit taking yang kelihatan ya dari transaksi yang dilakukan. Beberapa kali dia deposit ke Uniswap dan juga Binance untuk jual Ethereum-nya. Lalu dari berita yang lain, Wales juga kedapatan melakukan penjualan sampai dengan 93 juta US dollar berupa Ethereum. Ya, ini depositnya ke Binance, Bybit, OKX, dan Kraken dalam 48 jam kemarin. Memang banyak whales yang melakukan aksi profit taking. Selain itu, kalau kalian perhatikan juga, daily total net outflow dari Ethereum Spot ETF mencapai 152 juta US dollar. Setelah positif dalam beberapa hari, beberapa minggu terakhir ya, akhirnya ada satu candle panjang merah di sini menunjukkan aksi keluar ya dari Ethereum Spot ETF. Sementara dari Bitcoin Spot ETF pun juga mengalami outflow yang sangat signifikan, 800 juta US dollar keluar dari pasar di perdagangan kemarin. Wow, sangat-sangat signifikan. Marketnya banyak yang pada buang barang seperti itu. Kemudian ada Metaplanet siap galang dana sampai dengan 60 triliun rupiah untuk borong Bitcoin. Metaplanet salah satu perusahaan Jepang ya, yang memang sekarang mengikuti jejak dari MicroStrategy untuk lebih banyak mengakumulasi Bitcoin. Itu sih dari beberapa sentimen data, news. Kemudian kemana kira-kira pergerakan dari Bitcoin? Teman-teman, aku mau thank you buat teman-teman yang sempat ngeluangin waktu ngikutin live session kemarin. Kita bikin sangat mendadak, tapi saya lihat antusiasmenya lumayan bagus. Jadi kalau tidak berhalangan, mungkin hari ini kita lanjutin live sessionnya buat membahas altcoin yang kemarin belum sempat saya bahas gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat ikutan, ya mungkin live sessionnya sore hari lah. Sore hari sebelum matahari terbenam itu kita akan coba bikin live mungkin around jam 5 sore WIB atau mungkin jam 4 bisa lebih early. Saya belum bisa pastiin teman-teman karena harus melihat kesibukan nanti gimana. Jadi ya mungkin di jam-jam tersebut kita akan mulai live. Jadi semoga aja nggak ada halangan. Kita akan lanjut aja sih untuk bahas analisa yang kemarin ya. Oke, Bitcoin sementara ini on running di wave A correction. Ini kita udah kasih mark di sini. Saya belum tahu secara pasti di mana levelnya. Ada kemungkinan Bitcoin akan mencapai level tersebut itu di kisaran level 111.600-an something. Ini mungkin cukup relate dengan data dari liquidation di sini, di mana di level tersebut 111.600 itu ada order block yang lumayan tebal dan berpotensi akan menahan Bitcoin di area tersebut gitu. Setelah itu ekspektasi kita karena Bitcoin sentuh area resistance atau support ya di sini. Nah, ini ada support nih. Kita ekspektasikan ada rebound setelah itu, dan juga sejelek-jeleknya dia turun, kita masih membuka peluang untuk Bitcoin ini bisa sampai ke 110.000 gitu. Jadi ya antara level tersebut lah 111.600 sampai dengan 10.000 berpotensi akan menjadi wave A untuk Bitcoin gitu. Ini kita belum tahu secara pasti ya bakalan di mana gitu. Selain itu kita expect setelah itu akan ada rebound untuk pasar. Reboundnya ini rebound sesaat. Nah, kalau dari Ethereum gimana? Mana tuh si Ethereum? Ethereum kita lihat sedang dalam corrective wave. Nah, ini agak rame ya
Tapi intinya gini, teman-teman. Jadi Ethereum ini sudah capai wave 5 ya di kisaran level 3.800-an. Ini adalah 5 wave impulsif pada Ethereum yang memang sudah dibikin sejak di sini pergerakannya. Dan setelah itu kita masuk ke corrective wave, 3 wave untuk koreksi. Dan yang saya expect adalah seperti ini. Ini adalah wave A, wave B, dan kita ongoing ke wave C. Wave C ini juga masih ambigu. Ya, kalau saya perhatikan sih possibility untuk wave C itu ada di kisaran 3.326 di range tersebut gitu. Opportunity yang lain sebenarnya ada di 3.400-an, tapi karena di level 3.400-an ini sudah di breakdown, jadi mungkin kita berpotensi untuk sampai ke 3.336 gitu untuk area Ethereum support gitu. And then mungkin ada sedikit recover buat Ethereum ya, relief rally kecil, and then mungkin kembali melanjutkan fase koreksi gitu. Atau ini skenario yang lain, pergerakan dari Ethereum ini masih bisa running turun ya, sampai di bawahnya itu. Jadi kita sedang meraba-raba sebenarnya wave 3 ada di mana gitu. Saya melihat sih ini adalah possibility wave 3 di kisaran 3.500 ya. Terus sempat naik tuh si Ethereum retrace ke kisaran 3.550-an something, and then dia koreksi drop lagi create wave 5, dan ini menyelesaikan yang namanya mereka punya wave 3. Nah ini ada impulsive wave penurunan. Sorry agak rame, tapi ya itu. Sementara yang kita perhatikan adalah area support di 3.300-an. Smart money-nya udah banyak yang kabur di perdagangan kemarin di hari Sabtu. Kemudian dari MACD pelan-pelan udah mulai menunjukkan indikasi pelemahan seller. Seller masih ada, cuman pelan-pelan udah melemah. Ini adalah level-level yang masih ideal buat teman-teman yang pengen masuk gitu untuk Ethereum. Setelah itu ekspektasi kita adalah ada rebound buat Ethereum mungkin ke level 3.500-an something lagi ya. Nah, kalau dari altcoin yang lain, kemarin aku perhatikan ada penurunan signifikan dari XRP. XRP akhirnya drop dari level $3, gagal dipertahankan, sekarang cuma di 2,7 dolar. Kemudian dari Solana sendiri ini udah mulai bisa ngerem, teman-teman. Semoga aja Solana juga nggak akan terjerumus turun dalam. Overall masih berada dalam ranging descending channel. Kemudian Litecoin kalau kalian perhatikan juga masih cenderung koreksi wajar, tapi level 100 untuk support itu masih dipertahankan. BNB juga cenderung drop di perdagangan kemarin, bahkan menembus area support kuat di kisaran level 748 something. Udah di breakdown. Ondo Finance juga nggak kalah drop ya, turun di bawah dari 0,9. Lalu ya mayoritas altcoin ini mendapatkan tekanan mungkin karena impact total tree yang memang udah banyak yang keluar juga outflow-nya gitu. Jadi sementara ini seller masih kuat teman-teman, tapi udah mengalami pelemahan. Harapannya semoga segera rebound. Kalau nggak hari ini mungkin dalam besok ya. Kita perlu melihat juga sih gimana kondisi dari market. Secara psikologis sih kalau menurut saya ini masih ada tekanan seller seperti itu. Jadi manfaatkan momentum ini buat akumulasi barang, karena mungkin kesempatan ini nggak akan datang lama teman-teman. Ketika udah dapat momentumnya, dapat diskon seperti itu, dimanfaatkan ya, karena ya kapan lagi istilahnya seperti itu. Itu sih kalau dari saya yang perhatikan untuk saat ini. Pergerakan Bitcoin masih cenderung relatif aman, hanya koreksi wajar saja. Tapi mungkin dampaknya kepada teman-teman yang nggak siap, ini kayak wah ini kiamat nih, market akan bearish dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih ini cuma koreksi saja. Jadi sabar-sabar aja bagi yang mungkin udah beli di pucuk, atau mungkin kemarin sempat DCA turun ya. Setelah DCA ternyata harganya makin turun ya. Menurut saya nggak masalah sih, selama teman-teman pegang koin yang memang bagus.
koin-koin yang secara project nyata ya, punya punya utility. Terus juga kalau kita lihat dari proses koreksi yang terjadi ini juga relatif masih wajar. Jadi paling gitu aja sih buat pembahasan kali ini, saya sendiri nggak terlalu gimana-gimana, masih pengen menikmati liburan dulu di weekend ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa liburan, jangan lupa santai dulu, rileks dulu. Nanti hari Senin pasti akan sangat menarik karena kita akan dapat closing weekly time frame, ya kan hedge fund juga pada aktif lagi, apalagi dari segi news itu nggak terlalu signifikan. Jadi paling gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.